warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how is it going? Welcome back in this English online class with Miss Eva, di mana kita akan belajar beberapa materi pelajaran di sekolah tapi secara online. Kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang ada di kelas 7 semester kedua, yaitu di chapter 7, yaitu sebuah jenis teks. Teks apakah itu? Nah, kita akan bahas nanti. Sebelumnya, Miss ingatkan lagi, jika kalian belum subscribe, like dan subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang ada di kelas 7, khususnya di chapter 7. Descriptive text. Mungkin kalian juga pernah mempelajari ini di pelajaran bahasa Indonesia dengan istilah teks deskripsi. Secara umum dari namanya kita bisa tahu bahwa teks ini berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, tapi apakah hanya itu yang perlu kita ketahui tentang descriptive text? Kita akan bicarakan kali ini. Yuk, kita lihat dari segi pengertiannya terlebih dahulu. What is a descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan orang tertentu, hewan tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Nah, di sini kita ada penekanan dalam kata particular. Kenapa ada kata particular atau tertentu? Karena dalam descriptive text yang kita bicarakan, yang kita jelaskan adalah orang yang sudah lebih jelas siapa orang itu. Hewannya pun sudah lebih jelas hewan yang mana. Nah, tempatnya pun sudah lebih jelas. Contohnya begini, kita akan menjelaskan seseorang, misalkan seorang anak laki-laki, kita bukan hanya membicarakan a boy, tapi kita sebutkan namanya. For example, Jack Lee misalnya. Atau ketika kita mau menyebutkan seekor animal, kita tidak hanya menyebutkan a horse, tapi kita menjelaskan dari nama si kuda yang mana gitu yang akan kita jelaskan. Contohnya Blue the horse. Nah, seperti itu. Tapi biar lebih jelas, kita akan lihat dari contoh teksnya ya. Nah, di sini kita punya dua contoh teks. Kita akan bandingkan yang manakah yang merupakan descriptive text. Kita lihat dari contoh yang pertama, yang berjudul a cat. A cat is a domestic animal. Seekor kucing adalah hewan rumahan atau hewan yang bisa dipelihara. Many people keep it in their homes. Banyak orang merawatnya atau memeliharanya di rumah. It has pointed ears. Kucing memiliki telinga yang tajam. It has a long tail. Kucing memiliki ekor yang panjang. A cat is soft and fluffy. Kucing itu lembut dan halus. It has 4 paws. Memiliki 4 cakar. A cat mews. Seekor kucing mengeong. It purrs when it is happy. Kucing itu biasanya mendengkur ketika bahagia. Cats like to drink milk. Kucing suka untuk minum susu. They like to eat fish. Mereka suka makan ikan. A baby cat is called a kitten. Anak kucing biasa dipanggil dengan kitten. Cats sleep anywhere. Kucing bisa tidur di mana saja. Nah, di teks ini kita mendapatkan informasi tentang bagaimana kucing secara umum, kebiasaan mereka, bagaimana mereka makan ya, apa yang mereka makan dan mereka suka minum apa. Kemudian dari segi penampilan fisiknya juga kita mendapatkan informasi tentang kucing pada umumnya. Sementara di teks yang kedua, di sini kita baca dulu ya. Judulnya My Cat. I have a pet cat.
saya punya kucing peliharaan. His name is Prince. Namanya Prince. He is black and white in color. Warnanya hitam dan putih. Prince likes to eat fish. Prince suka makan ikan. He likes to sleep on my bed. Nah, si Prince ini suka tidur di tempat tidur saya. He is very playful. Dia sangat lincah. He purrs a lot. Dia sering mendengkur atau dia suka mendengkur. Nah, di teks yang kedua kita hanya mendapatkan informasi tentang kucing yang bernama Prince yang merupakan hewan peliharaan dari si writernya. Kita hanya mendapatkan informasi Prince ini warnanya apa, kemudian dia suka tidur di mana. Ini semua berkaitan dengan kucing yang bernama Prince. Dari dua teks ini kita bisa bandingkan yang mana yang merupakan contoh descriptive text, dan ternyata contoh descriptive text adalah teks yang kedua. Kenapa? Karena di teks ini kita membicarakan kucing yang sudah lebih terperinci. Kucing yang mana? Oh, ternyata kucing yang bernama Prince. Oke, berikutnya kita akan lihat beberapa judul dari sebuah teks deskripsi. Nah, di sini ada beberapa contoh judul yang bisa kita gunakan untuk membuat descriptive text. Yang pertama, Tangkuban Perahu. Jadi di sini dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa di teks ini kita akan mendapatkan informasi tentang Tangkuban Perahu, bukan tentang tempat lain atau tempat pariwisata lainnya yang ada di Jawa Barat, tapi hanya tentang Tangkuban Perahu. Nah, berikutnya kita punya judul My Sister Liana. Ya, mungkin kita punya bisa saja sisternya ada beberapa orang, tapi yang akan kita bicarakan hanyalah my sister yang bernama Liana. Nah, berikutnya ada title Dumbo the Flying Elephant. Nah, di sini di teks ini akan dibicarakan seekor gajah, tapi gajahnya sudah lebih spesifik, yaitu gajah yang bisa terbang yang bernama Dumbo. Dan yang terakhir kita punya contoh judul Peter Rabbit. Jadi di sini di teks ini nanti akan diceritakan tentang seekor kelinci yang bernama Peter, bukan seekor kelinci pada umumnya. Itu beberapa contoh judul yang bisa kita gunakan ketika kita akan membuat sebuah teks deskripsi. Jadi pada prinsipnya harus lebih terperinci. Berikutnya kita akan melihat tentang purpose atau tujuan. Tujuan dari sebuah teks deskripsi. Untuk apakah teks itu dibuat? Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu nih. Biasanya nanti kalian akan menemukan di latihan soal beberapa pertanyaan yang menanyakan apa sih tujuan dari teks tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja berbentuk seperti, nah ini salah satu contohnya, why is the text written? Atau contoh soalnya kan seperti ini juga, what is the purpose of the text? Atau what is the social function of the text? Atau bisa juga dalam bentuk what is the writer's intention? Nah, keempat pertanyaan ini sebetulnya menanyakan apa sih tujuan dari teks tersebut? Ya, jadi meskipun kalimatnya berbeda-beda, tapi poin pertanyaannya hanya satu, yaitu menanyakan tujuan dari teksnya. Untuk apa teks itu ditulis? Dan jawabannya secara umum kita bisa menjelaskan jawabannya adalah to describe something, untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, si sesuatunya ini nanti kita sebutkan di teks itu tentang apa. Misalkan to describe about the writer's pet misalnya, ya. Ini ada contohnya di sini. Nah, di sini kita punya sebuah teks tentang
my favorite toy. Nah, di sini ya. Yuk kita baca dulu. My favorite toy is a truck. My friend gave it to me for the new year. My truck is bright red in color. It is shiny. It has 4 wheels. It can move very fast. I can open its front doors. There is a driver in the front seat. I play with my truck every day. All my friends like my truck. Nah, ketika nanti ada pertanyaan, untuk apa sih atau apa tujuan dari teks tersebut, misalnya dengan pertanyaan what is the purpose of the text, jawabannya adalah to describe the writer's toy. Nah, jadi kan memang di sini di teks ini dijelaskan tentang mainan dari si penulis. Ya, kalau kalian mau menyebutkan lebih terperinci lagi, boleh to describe the writer's toy. It is a truck. Ya, seperti itu. Berikutnya, kita akan membahas tentang generic structure of a descriptive text atau susunan teks dari teks deskriptif ini. Apa sajakah yang ada di dalam sebuah teks deskriptif? Nah, yang pertama, teks deskriptif itu punya identification. Jadi, bagian yang pertama dari deskriptif teks adalah identification. What is identification? Nah, this part identifies or introduces a particular person, animal, place, or thing being described. Jadi di bagian identification ini kita akan mendapatkan informasi tentang identifikasi atau pengenalan orang atau hewan atau tempat atau benda yang akan dideskripsikan dalam teks tersebut. Jadi kita akan mendapatkan informasi umum teks tersebut tentang apa, tentang siapa dari part ini. Part yang berikutnya adalah description. Nah, this part describes the parts or physical appearance, qualities, behavior, or characteristics. Nah, kalau tadi di identification itu hanya pengenalan saja, bahwa di teks itu akan menjelaskan tentang apa, sementara di bagian description ini akan lebih diperjelas kembali ciri-cirinya, kemudian sisi fisiknya, kebiasaannya apa dan sebagainya, informasi yang lebih terperinci terkait dengan apa yang dijelaskan di identification. Contohnya ya, nah ketika kita mungkin akan menemukan sebuah teks yang hanya terdiri satu paragraf. Contohnya seperti ini yang tadi sudah kita baca. Ketika teks ini hanya terdiri dari satu paragraf, berarti yang menjadi identification-nya adalah kalimat yang pertama. This is the identification. Ya, di sini dikatakan I have a pet cat. Saya memiliki seekor kucing peliharaan. Dari sini kita tahu bahwa teks ini akan menjelaskan tentang kucing peliharaan dari writer. Sementara kalimat selanjutnya sampai terakhir inilah yang dikatakan description. Karena di sini diperjelas lagi seperti apa kucing peliharaan, namanya, warna bulunya, kemudian dia suka makan apa, suka tidur di mana, bagaimana bagaimana kebiasaan dia dan seterusnya. Kita lihat contoh teks yang memiliki beberapa paragraf. Di sini kita punya teks yang memiliki 3 paragraf. Nah, paragraf pertama inilah yang biasanya menjadi identification. Jadi identification itu biasanya muncul di awal kalimat atau di awal paragraf. Di sini kita akan tahu tentang apa sih yang akan dipelajari, apa sih yang akan dijelaskan di teks tersebut. Contoh ya, this is my friend Jack. He is a great friend to me. Jack is tall with short brown hair and big brown eyes. He has a small nose. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam teks ini kita akan membicarakan seseorang yang bernama Jack, yang merupakan salah satu teman terbaik writer.
Dan paragraf selanjutnya inilah yang dinamakan description, karena di paragraf selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang Jack. Contoh di paragraf kedua, kita akan melihat informasi yang lebih terperinci tentang Jack. Jack is my classmate in school. Jack itu adalah teman sekelas saya di sekolah. He is very clever. Dia sangat pandai. He works very hard in school. Dia bekerja keras. Mungkin belajar keras maksudnya ya di sekolah. He likes to read books in the library and he also likes to help the teachers in class. Di sini sebutkan juga bahwa dia suka baca buku dan dia suka menolong guru ketika di dalam kelas. He always does his homework. Dia rajin mengerjakan tugas-tugasnya. The teachers think Jack is a wonderful student. Begitu juga di paragraf selanjutnya dijelaskan bagaimana sifat dia, bagaimana kebiasaan dia. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa dua paragraf selanjutnya adalah description. Yang berikutnya kita akan melihat tentang language features, ciri-ciri kebahasaan dari descriptive text. Jadi kita pun harus tahu descriptive text itu biasanya satu, menggunakan simple present. Maksudnya adalah dalam kalimat-kalimat di descriptive text biasanya dia akan menggunakan verb atau kata kerja yang berbentuk verb 1 atau verb s or es. Contoh, have atau has, live atau lives, eat atau eats. Nah, kata-kata kerja ini yang nanti akan dipakai dalam sebuah descriptive text. Berikutnya, nah, sebuah descriptive text biasanya use adjective atau kata sifat, menggunakan kata sifat. Karena dalam descriptive text itu kita menjelaskan tentang seseorang atau sesuatu, maka kita akan menggunakan beberapa kata sifat seperti tall, tinggi, shy, pemalu, beautiful, cantik, big, besar, small, kecil, wild, liar, dan seterusnya. Ya, kita akan karena dalam descriptive text kita menjelaskan bagaimana seseorang itu atau sesuatu itu, maka kita pasti akan menggunakan adjective. Dan berikutnya biasanya dalam sebuah descriptive text juga digunakan action verbs. Apakah itu action verbs? Action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Jadi kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang nyata. Contohnya run, lari, sebuah aktivitas kan. Sleep, tidur, walk, berjalan, read, membaca, listen, mendengarkan, etc. Dan banyak lagi. Sekarang kita lihat dalam contoh teks, kita analisa language feature-nya. Masih dengan teks yang sama ya, tentang Jack tadi. Oke, kita lihat yang pertama, bahwa sebuah descriptive text use simple present. Seperti apa contohnya? Nah, di sini kita punya contoh is, kemudian ada has, kemudian works. Yang ini merupakan verb s, works juga verb s ya. Kemudian ada lagi invite. Invite itu verb 1. Jadi ini contoh verb yang digunakan dalam teks deskriptif, yaitu ingat yang digunakannya harus dalam bentuk verb 1 atau verb s. Kemudian kita lihat language feature yang kedua, yaitu menggunakan adjective. Contohnya seperti apa? Nah, yang pertama kita punya tall. Di teks ini kita menemukan banyak adjektif. Kemudian ada short, kemudian ada brown, kemudian ada wonderful. Nah, dan terakhir kita pun juga menemukan kind ya, karena kita menjelaskan tentang bagaimana Jack dari segi physical appearance-nya, kemudian dari segi trait karakteristiknya, sifat kepribadiannya, maka kita menggunakan banyak kata sifat. Dan yang terakhir ada action verb.
ya. Di sini kita menggunakan kata kerja yang merupakan aktivitas. Contohnya does. Does itu mengerjakan. Kemudian ada think. Think itu berpikir. Kemudian kita punya plays, bermain. Itu beberapa. Nah, ada juga sees ya. Itu beberapa contoh action verb. Jadi kita lihat dalam sebuah descriptive text, kata-kata yang digunakan dalam bentuk simple present tense atau verb 1 atau verb S. Kemudian juga nanti kita akan menemukan beberapa kata sifat ya, dan beberapa action verb. Oke, itu tadi penjelasan tentang descriptive text. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang tadi sudah dijelaskan sehingga nanti kalian bisa mengulanginya kembali. Terima kasih. See you next time. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.